Disibukkan dengan aktivitas syutingnya, Esta Paramanita mengungkapkan jika berat badannya semakin bertambah. Lantaran hal tersebut, Esta mulai giat berolahraga demi menurunkan kembali berat badannya. Artis kelahiran 3 April 1999 tersebut mengaku rutin melakukan olahraga pagi mulai dari jogging hingga voli bersama para sahabatnya di lokasi syuting. Aku lagi berusaha untuk menguruskan diri, jadi tiap pagi aku sama teman-teman yang lain olahraga, jogging lah, volley, apapun itu. Saya lagi berusaha buat lebih sehat dan membentuk badan. Hampir rutin, cuma kayak kemarin selesainya terlalu malam, jadi pagi-pagi kayak capek banget, apalagi kita tadi kan abis swab. Jadi kita harus tidur cukup, jadi tadi enggak. Tapi biasanya terus jogging terus. Enggak, aku tuh ngerasa apa ya? Di perut sih, lebih di perut. Kayak aku ngerasa celana aku udah mulai kayak pas banget, jadi harus mulai gitu. Sementara itu, untuk mengisi waktu luangnya selama berada di lokasi syuting, Esta banyak menghabiskan waktunya dengan bermain TikTok. Esta menyebut jika melakukan dance di TikTok sudah menjadi hobi baginya. Hobi aku acting sama dance ala-ala sih, kayak dance TikTok. Itu dance. Iya, itu kan? dance. Itu main bakat kan. Lumayan lah. Ya, TikTok dance. Ingat, bisa cek TikTokku. Bersama 3 sahabatnya, Dosma, Nadia, dan Panzul, Esta pun memperlihatkan aktivitasnya bermain TikTok. Meski sudah sering bermain bersama dan kompak saat menari di TikTok, namun Esta pun mengaku jika dirinya dan ketiga sahabatnya tersebut harus berkali-kali merekam tarian tersebut sampai menemukan hasil yang terbaik. Dan kali ini, Esta dan ketiga sahabatnya mencoba untuk menari di TikTok dengan 1 kali rekaman. Bangun itu Bangun tapi buat break ya, bangun tuh kita kayak nanti kita buat kayak gini. Iya, kita nggak asal ini dulu ya gitu. Hari ini mau yang mana gitu, break kayak sore tiap lagi hari ya. gitu. Walaupun yang diupload kita aja sih. Iya. Berarti hidup kalian 60% TikTok, 40% Iya, Bisa dibilang begitu. ini dia pemirsa hasil dari TikTok kita bertiga yang one take oke itu loh. Ini salah agak goyang-goyang salah kamera ini. Persahabatan yang terjalin di antara Esta, Dosma, dan Nadia tak hanya lantaran bermain dalam satu sinetron yang sama. Meski mengaku baru saling mengenal, namun hobi bermain TikTok menjadikan ketiganya semakin akrab. Bahkan hampir setiap hari, ketiganya menghabiskan waktu bersama dengan bermain TikTok di lokasi syuting. Iya, kenal di sini, cuma kita karena kamar kita deketan juga. Kita langsung senadi, juga nadi. Segang klop banget gitu bertiga. Bangun lagi. TikTok. Bangun Sebelum itu take TikTok. bangun tapi buat Break ya, TikTok. bangun tuh kita kayak nanti kita buat kayak gini. Iya, kita nggak asal ini dulu ya gitu. Hari ini mau yang mana gitu, Break kayak sore tiap lagi hari ya. gitu. Iya. Dia lagi TikTok, dia lagi kadang-kadang kita lagi nongkrong terus Dosma hilang, ternyata lagi bikin TikTok sendiri. Iya. Kayak gitu. Iya kan gitu memang. Cuma kita bertiga ya suka banget. Biasanya Panjul sama Bara Kalguna tuh biasanya ikutan TikTok, bener-bener join ikut. Tapi Yang satu tuh nggak tahu. yang chef baru dia biasanya nggak mau. Dia maluan, anaknya maluan. Bukan maluan, emang bukan passionnya kayaknya. Iya. Ada satu guru kayak gue pengen banget bikin, tapi belum apa yang itu loh. Apa ya? Sama kalian orang tunggu aja. Ntar aja di kantor lewat FYP ya teman. Artis Dimas Beck belakangan ini tengah heboh di perbincangan publik. Pasalnya, nama artis tampan ini mendadak digosipkan memiliki hubungan spesial dengan mantan vokalis band Noah, Ariel, yakni Luna Maya. Kabar kian berhembus kencang setelah viralnya konten aplikasi TikTok Luna Maya bareng Dimas Beck, di mana kala itu Luna Maya secara spontan mendapat kecupan mesra di kening oleh artis berdarah Australia tersebut. Keduanya pun tampak tak sungkan memamerkan kemesraannya di akun media sosial miliknya masing-masing. Seakan terbawa suasana, para warganet pun getol menjodohkan dua artis kenamaan ini walaupun secara usia Dimas dan Luna terpaut berbeda 5 tahun. Tak hanya itu, bahkan Dimas Beck dikabarkan telah melamar artis kelahiran Bali tersebut. Ya, katanya kan sering banget sama Kak Luna nih, Dimas. Gimana, Dimas? Sedikit aja, sedikit. Bener? Hah? Udah lamaran bener? Udah lamaran ya, Kak? Bener nggak, Din? Tentang
Luna Maya. Ini kan banyak beredar di media bahwa katanya Luna sudah dilamar Dimas gitu. Makanya gimana jawabannya? Gimana? Dikit aja, dikit. Olahraga sepak bola memang kerap kali selalu menjadi daya tarik bagi sebagian besar kaum lelaki. Bagaimana tidak, sepak bola memiliki magnetnya sendiri untuk memikat siapa saja yang menyukainya, tak terkecuali dengan artis tampan Riza Irsyadilah. Bagi lelaki kelahiran Jakarta ini, sepak bola menjadi hobinya sedari kecil. Bahkan dirinya sempat berniat untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Sayang, harapan tersebut sirna lantaran salah satu kakinya mengalami cedera yang sangat serius sehingga Irsyad harus mengurungkan niatnya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Hobi gue tuh bola, passion gue tuh bola. Terus dengkul gue cedera, jadi belum bisa main bola lagi sampai sekarang. Waktu itu sempat cedera tuh 2013. Terus habis itu baru operasi 2014. Terus ya udah harusnya masa penyembuhan itu 6-8 bulanan lebih. Juga baru 4 bulan udah gatel main bola, ya udah gue main bola lagi. Akhirnya cedera lagi. Pengen banget bro, gila itu passion gue zaman dulu. Terus sekarang kehilangan passion, sedih sih. Meski sudah dapat berjalan dengan normal, namun Irsyad mengaku belum berani untuk bermain sepak bola kembali. Hal itu diakuinya lantaran dengkul pada salah satu kakinya belum sembuh secara maksimal. Boleh kali masih cedera, jadi belum bisa dipakai yang berat-berat olahraga. Jadi nih dengkul gue masih ada yang putus. Masih aman? Jadi aman, ada aman. Main bola sekarang gue nggak berani. Gue lagi nyoba banyak olahraga, terus nyoba squash, sempat ke lari, sempat ke body workout juga, apa lagi ya? Tenis nyoba juga, bulu tangkis, pingpong, belum ada yang pas. Nyoba juga ke musik, ke saksofon. So far paling masuk sih saksofon sih, karena di rumah kan, kalau orang yang lain kan harus keluar rumah. Cedera yang dialami Irsyad berada di bagian dengkul dan cukup parah, sehingga diharuskan untuk dioperasi dan tentunya membuat pihak keluarga sangat kaget. Namun, dirinya masih belum berani untuk operasi tersebut dan memilih terapi sebagai salah satu pilihannya. Awalnya biasa, karena kan gue dari kecil kan main bola. Pikir ya paling seleo apa gitu kan, kok kesel panggil tukang pijit, ke Pak Haji urut gimana. Nggak pernah sampai separah ini, terus ini udah dibawa ke tukang urut sana sini, ke Pak Haji sana sini, masih sembuh, sakit. Akhirnya ke dokter kan, dan ternyata putus, pada kaget. Check up udah enggak sih, karena udah tahu emang ini kondisinya putus dan satu solusi ya dioperasi gitu. Kenapa nggak dioperasi mungkin? Satu mahal, kedua makan waktu lama banget bisa sampai setahunan, dan masa penyembuhannya susah untuk gue kerja karena gue harus pakai brace gitu, harus pakai gips kayak di kaki gitu. Kalau gue syuting kan nggak mungkin gue pakai gituan terus kan, gitu. Makanya kendalanya di situ sih. Cukup lama tak tampil di layar televisi, vokalis band The Potters, Franz Rizky Aditya atau yang akrab disapa Kiki The Potters, kini tengah dirundung masalah. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Nandang Wirakusuma dan Agus Rihat, Kiki mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan selebgram Gaby Vesta. Kepada awak media, Kiki mengaku menjadi korban pencemaran nama baik setelah Gaby Vesta menudingnya sebagai homoseksual di akun Instagram pribadinya. Tentunya, hal itu dianggap Kiki sudah merugikan dirinya dalam bekerja dan bersosial. Ya, alhamdulillah hari ini laporan kita diterima dengan baik oleh Krimsus, SPKT, ya kan? Akan kita sangkakan mungkin adalah pasal 27 dan 310 kita kompeten. Karena memang ini ITE 310 pidana KUHP. Karena memang ini sangat merugikan Kiki sebagai seorang pemuda yang memang sangat normal, ya kan? Tetapi tiba-tiba dia difitnah, diisukan dengan kata ini, sehingga beliau ini memang sangat merugikan. Banyak netizen yang gerang beliau, banyak yang melecehkan beliau, banyak yang ngebully. Nah, kalau yang pasti ini kan jadinya kan mengganggu kehidupan ya sosial saya gitu kan. Jadi saya ini kan punya pekerjaan, saya dilecehkan. Terus sudah saya peringati, saya bakal pakai pengacara, tapi nggak diindahkan, malah makin nantang-nantang. Malah nyuruh akun-akun bodong mungkin ya. mungkin gitu kan. Atau fansnya mungkin untuk menyerang lagi gitu kan. Coba seperti itu.
Jadi saya sih pengen ngasih pelajaran aja, karena kok lama-lama kita diamkan kok malah makin kesini fitnahnya gitu kan. Makin nggak, ya saya juga punya kehormatan, martabat diri saya, keluarga saya. Ini bukan semata-mata saya mau tunjuk hebat-hebatan, bukan. Ini sekedar membela hak dan harkat martabat saya aja, karena saya juga public figure kan gitu. Jadi kalau misalnya komentar boleh, tapi jangan fitnah, bagi menggiring opini. Ini melecehkan harkat dan martabat, memfitnah orientasi, mohon maaf ya, seksual, potong aja kalau nggak ini yang padahal saya, iya, padahal saya sangat normal sekali, ya kan. Jadi menggiring opini biar saya itu nggak disukain sama orang-orang, sama netizen gitu kan. Itu sebenarnya kalau followers dia 1000 sih nggak saya tanggepin, cuma kan followers dia banyak tuh. Seakan tak mau ambil pusing soal tantangan dari Gaby Vesta, akhirnya Kiki memilih jalur hukum untuk menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun sebelumnya dirinya sudah mengingatkan kepada wanita yang memiliki jumlah follower sebanyak 1,1 juta di Instagramnya itu. Memang sempat diperingatkan sekali 2 kali, tetapi dia malah nantang. Kayak 1 juta lawyer. Dia bilang, kirim aja 1 juta lawyer. Artinya bahwa itu saya rasa bentuk somasi secara langsung kepada beliau. Ya, makanya saya ambil langkah yang benar. Setelah saya tegur itu dia nggak terima, dia malah ngata-ngatain saya. Jadi saya ambil sikap aja, saya gunakan hak hukum saya, konstitusional saya sebagai warga negara Republik Indonesia, saya laporkan dia ke jalur hukum. Diketahui, perkara ini bermula ketika Kiki dan Gaby Vesta saling beradu argumen soal saksi palsu di akun media sosial, di mana pada saat itu Gaby Vesta menyebut bahwa saksi atas perkara mantan manajer Lucinta Luna yakni Isa Zega adalah saksi palsu. Sebenarnya sih kan ini kan ribut-ribut masalah Isa Zega kemarin ya. Ya itu kan urusan mereka kan, urusan mereka. Saya cuma awalnya pengen nonton gini aja. Kan kalian kan ribut sama orang yang sama. Dia nggak terima lalu ngata-ngatain saya. Lu mau ikut campur? Sebenarnya sih saya kalau dikomplain pun nggak masalah gitu. Saya nggak ada masalah. Cuma jangan lu fitnah dan giring opini gua kemana-mana gitu kan. Gitu. Saya kan punya pacar, saya punya keluarga. Jangan difitnah sembarangan gitu loh. Ini kan harkat dan martabat gitu. Nah iya kan awalnya bilang katanya kalau ada saksi palsu kasus Zega, ya laporkan saja, saya bilang. Saya kan cuma bilang gitu. Bukan hanya tampan dan pandai dalam berakting, siapa sangka artis yang namanya saat ini tengah populer di masyarakat, yakni Cinta Brian dan Antonio Blanco ternyata pandai dalam menggembali seorang wanita. Ya, kali ini rekan seprofesinya yakni Zoe Abbas Jackson menjadi korban dari gombalan kedua aktor tampan tersebut. Zoe Abbas sendiri kini dihadapkan pada pilihan yang sulit, di mana dirinya harus menilai siapa yang paling mahir dalam urusan merayu dirinya. Lantas, siapakah yang berhasil meluluhkan hati Zoe Abbas, Cinta Brian atau Antonio Blanco? Dari kecil tuh sebenarnya cita-cita aku itu pengen jadi pelukis. Kenapa tuh Pak? Iya, soalnya biar bisa peluk dan kiss gimana. Selalu Kayak tong sampah. Kenapa tuh? Tempat aku membuang dan mengumpulkan semua cintaku. Gimana tuh? Jangan tong sampah, jangan Kamu taruh semua cinta kamu di dalam sampah. Iya, karena aku udah Sedih banget, bro. Udah kelambang jujur. Aku kelambang enggak tahu ngapain cinta. Habis. Oh, aku tahu. Kan kalian pengen bersama tapi nggak bisa ya. Kita tuh bagaikan sepatu, selalu bersama tapi tidak bisa bersama. Itu mah lirik lagu. Jadi lagi. Karena sudah jelas ya siapa ini yang nggak mau usaha. Kan sering banget ya terjadi nggak mau usaha jadi kandas semuanya. Jadi kandas. Jadi of course Pasha lah untuk ya. Tapi gini, tapi kita gini loh, sebagai perempuan jangan mudah tertipu sama laki-laki yang pintar ngomong. Karena action speak louder than words lah. Ini Pasha agak tegang ya Pak Dewa sudah mulai bergerak. Jangan Pak Dewa. Oke. Tolong sih ini cadaan ya Pak Dewa ya.
Ketiga artis yang tergabung dalam sebuah sinetron yang tayang di salah satu televisi swasta ini memang tak pernah sungkan untuk memamerkan kedekatannya kepada publik. Kedekatan yang terbangun pun tak hanya pada pekerjaan saja, melainkan pada saat di luar pekerjaan pun ketiganya selalu tetap kompak bersama. Namun, siapa sangka rupanya Antonio Blanco diam-diam memendam rasa kepada Zoe Abbas dan mengaku cemburu atas kedekatan Zoe Abbas dan Cinta Priyan. Gimana sih caranya? Nggak, Nggak tahu. intinya Alhamdulillah kita nyambung aja ya guys. Menjadi diri sendiri saja sih, nggak ada yang dipalsu-palsuin. Iya kayaknya itu sih, nggak ada yang dipalsu-palsuin juga. Maksudnya Apa-apa ngomong saling nyaman, saling ngerti aja lah. Saya cuma properti. Tapi karena aku diam-diam memendam rasa pasti ya iya, karena aku memendam rasa jadi pasti ada rasa sakit hatinya gitu, kayak melihat kemesraan mereka. Tapi satu sisi ya apapun jadi aku tahu posisi aku tahu diri. Prosesi lamaran pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah masih menyisakan cerita yang terus menjadi sorotan publik. Kali ini, kehadiran ibu kandung Aurel yakni Krisdayanti santer dibicarakan publik lantaran kebaya yang dikenakannya pada saat itu tak seragam dengan keluarga yang lainnya. Selain itu, raut wajah Aurel saat bertemu dengan ibu kandungnya tersebut seakan menimbulkan pertanyaan bagi publik akan hubungan keduanya. Meski tetap terlihat bahagia, namun di sisi lain pakar ekspresi Kirdi Putra menilai ada sesuatu yang ganjil di momen bahagia tersebut. Di acara lamarannya Aurel, cukup terlihat bahwa Aurel dari hampir sepanjang acara, momen-momen yang tertangkap oleh kamera baik foto maupun video, itu terlihat ada garisnya itu tegang. Jadi tense gitu. Tegang itu gimana? Tegang itu gimana? Tarikan pipi samping bibirnya ini di kayak kencang gitu, matanya nggak ada perubahan, baik alis segala macam gitu. Jadi dari awal sampai akhir secara garis besar Aurel itu tegang. Nah, ketika datangnya KD, kan kita bicara yang datang adalah ibu kandung ya. Kita bicara ibu kandung yang kalau selayaknya, kalau misalnya kita lagi capek, lagi takut, ada ibu kandung, ada seseorang yang memang dekat gitu, rasanya masih agak lega. Tapi ini enggak, dia tetap tegang. Jadi kalau ditanya apakah tegang karena KD, bukan. Memang pada dasarnya dia sudah tegang. Kenapa? Wajar. Dia yang punya hajat gitu loh, keluarga ini keluarga perempuan yang punya hajat gitu. Kalau Atta Halilintarnya sumringah biasanya wajar, dia bukan dia penyelenggaranya istilahnya gitu loh. Jadi ketegangan itu tidak bisa dilegakan, bukan ketegangan karena KD datang, bukan. Tapi ketegangan yang sedang terjadi tidak bisa sedikit bahkan diredakan oleh kehadiran ibu kandungnya. Itu yang cukup terlihat di sini. KD masih terlihat juga tegang sih kalau ditanya. Sama-sama tegang loh. Dua-duanya kayak tense, tegang gitu. Dan itu wajar. Kenapa? Terlalu banyak yang dijagain oleh KD. Satu, jagain tentang dirinya sendiri, emosi dia. Dua, ya siapa sih ibu kandung yang nggak tanda petik bermasalah ketika kok nggak dapat baju seragam misalnya, ada perubahan H-1 misalnya, siapa sih yang nggak emosi? Ibu kandung loh, gitu ya. Yang kedua, dia harus jagain istilahnya, bisa jadi istilah perasaan pasangannya sekarang. Gitu, kalau ada sedikit yang hingar-bingar yang kita nggak tahu. Yang ketiga, dia harus jaga-jaga terhadap responnya anaknya gimana nih nanti nih, respon saya harus gimana nih, gitu. Nah, terlalu banyak yang harus dijagain, berarti kan bikin orang jadi kayak kuda-kuda terus, tegang jadinya, nggak lepas. Itu buat saya yang terjadi di ekspresinya KD. Lebih lanjut, Kirdi menduga alasan apa yang menyebabkan ekspresi Aurel saat bertemu dengan Krisdayanti. Menurutnya, masalah dari masa lalu yang mengakar diperkuat dengan kebaya Krisdayanti yang diminta dirombak secara mendadak. Kenapa dia nggak bisa lebih lega ibunya datang, ibunya datang? Bukan, sekali lagi, bukan berarti dia nggak suka ya. Bukan berarti dia misalnya ada masih ada kemarahan, kebencian. Bukan berarti. Tetapi bahwa ada yang mengganjal, itu sudah pasti. Kenapa? Dari sisi atau masa ketika mereka masih berseteru di sosial media, sampai ketika ada klarifikasi tanda petik dari KD di salah satu talk show lah ya di YouTube gitu, itu sudah tampil ada salah satu kata-kata KD yang menurut saya kalau saya sebagai orang tua sangat saya sayangkan. Dan kalau buat saya kata-kata itu nggak mestinya terucap, dan itu bisa jadi menambah tajam perseteruan itu yang katanya kan sudah diselesaikan. Jadi buat saya yang harus dilakukan oleh KD dan atau Aurel adalah benar-benar datang berdua terbuka satu sama lain, bukan dari satu sisi tapi dua-duanya.
itu baru bisa katakanlah ini mumpung belum pernikahan benerannya gitu, ini baru lamaran. Buat saya hubungan itu bisa jadi lebih baik dari sebelumnya bahkan, asal dua-duanya mau ketemu selesai dewasa dua-duanya. Jadi ini bukan akhir, ini malah baru sebuah awal dari sesuatu yang luar biasa menakutkan di antara hubungan mereka, atau awal dari sesuatu yang justru lebih indah daripada sebelumnya, daripada hubungan mereka. Ini sangat tergantung pada kedewasaan mereka berdua. Sementara itu, saat dijumpai awak media pada beberapa waktu yang lalu, Krisdayanti mengatakan tak mempersoalkan segala sesuatu yang diminta oleh anaknya tersebut perihal acara lamarannya. Menurut istri dari Raul Lemos itu, perihal acara lamaran semuanya sudah diserahkan kepada keluarga dari anak Hermansyah. Saya tidak, insya Allah tidak mempermasalahkan lah ya, artinya dia sudah baik untuk memberitahu saya dengan cara apapun ya saya terima. Saya bukan tidak dilibatkan atau tidak mau ikut campur ya, tapi apapun yang nanti insya Allah anak-anak saya beritahukan kepada saya, insya Allah saya terima itu. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang atas kasus dugaan korupsi terhadap artis senior Mark Sungkar. Tak seperti pada sidang-sidang sebelumnya, kali ini Mark menjalani persidangan dengan didampingi oleh istrinya yakni Santiaso Kamala. Akibat kasus yang menjeratnya saat ini, berembus kabar miring perihal rumah tangga Mark Sungkar yang dikabarkan retak. Tak hanya itu, bahkan sang istri dikabarkan rela berjualan kue untuk menutupi kebutuhan hariannya setelah ditinggal oleh Mark Sungkar ke Hotel Prodeo. Namun, di lain sisi Mark berharap agar salah satu putrinya, yakni Saskia Sungkar, dapat menjalani proses persalinan dengan lancar. Saya berdoa semua orang mudah-mudahan lancar, bahwa tidak ada kekurangan apapun, ibunya, anaknya, insya Allah. Lah tadi datang jualan kue ngapain? Itu hobi dia, bukan jualan kue buat ngasih makan, buat ngasih nafkah suami ya. Itu berlebihan. Ada yang bilang cerai, minta cerai. Itu kenapa sih harus mencari uang haram gitu ya, memberi berita yang menyesatkan masyarakat, bawa pulang uang haram untuk keluarganya, kan kasihan itu. Enggak lah, kami satu keluarga alhamdulillah, satu keluarga yang solid, tidak ada masalah insyaallah. Oh iya Yusuf hadir ya, istri hadir, tadinya Sirin juga mau hadir, kita haram, jadi jangan deh. Sementara itu, kuasa hukum Mark Sungkar yakni Fahri Bahmid mengatakan kliennya tersebut dalam kondisi yang kurang baik, sehingga permohonan penangguhan kliennya itu diharapkan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Lebih lanjut, Fahri juga mengatakan bahwa kabar miring seputar rumah tangga kliennya itu tidak benar adanya. Kondisi kesehatannya tidak bagus, ya. Beliau itu butuh konsultasi dan butuh treatment kesehatan dengan dokter yang ya. Jadi kita berharap saja semoga majelis hakim bisa mengabulkan permohonan kita untuk menangguhkan penahanannya. Hari ini kita berharap hari ini bisa ditangguhkan penahanannya. Karena sudah 2 minggu yang lalu lah permohonan kita sudah ajukan. Kita berharap ada penetapan dari majelis hakim untuk menangguhkan penahanan. Iya, sebenarnya tidak benar ya. Karena faktanya kan yang saya lihat kan lain gitu kan. Istrinya selalu ada di rutan gitu kan. Setiap hari datang masuk. Gitu. Anak-anaknya juga selalu mempersiapkan segala sesuatu. Jadi saya kira kurang tepatlah informasi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan klarifikasi ini bisa benar. Pandemi COVID-19 menjadi alasan atas Saskia dan Shiren Sungkar sehingga saat ini belum menemui ayahnya saat di rutan. Hal tersebut diungkapkan Fahri lantaran dirinya menjadi perantara keperluan antara anak-anaknya dengan kliennya tersebut. Jadi gini, untuk anak-anak ini penting untuk saya sampaikan. Itu segala keperluan Pak Mark itu sesungguhnya disiapkan oleh anak-anaknya. Ya. Pak Mark sendiri yang tidak menghendaki adanya anak-anak pergi untuk menjenguk ya, membesuk gitu. Pertimbangannya misalkan Mbak Saskia dalam keadaan hamil besar, kemudian Mbak Siren juga punya anak kecil dan segala macam. Kemudian pertimbangannya lebih kepada keadaan coronavirus yang saat ini lagi gencar-gencarnya ya. Jadi lebih pada pertimbangan kesehatan sebenarnya. Jadi Pak Margi itu mungkin karena kecintaannya kepada anak-anaknya sehingga tidak mau mengambil risiko ya. Jadi beliau tidak mau untuk anak-anaknya membesuk, cukup saja mengkomunikasikan hal-hal itu lewat kuasa hukum. Ya contoh seperti kemarin misalkan, ada beberapa keperluan Pak Mark yang sangat mendasar itu disiapkan oleh Saskia sama Siren, dan saya sendiri yang mengantarkan ke sana. Ya, jadi sebenarnya bukan persoalan anak-anaknya yang tidak ke sana gitu ya, tapi Pak Mark lah yang tidak menghendaki untuk anak-anaknya ke sana gitu, karena pertimbangan kesehatan. Itu aja sih sebenarnya. Beliau selalu mendoakan yang terbaik. Semoga lahirannya lebih
berjalan lancar ya, selalu sehat, diberikan kekuatan sampai dengan suksesnya kelahiran ya. Jadi beliau sebagai orang tua tak henti-hentinya untuk mengirimkan doa yang terbaiklah untuk anak-anaknya gitu ya. Sebagai orang tua pasti punya kepedulian dan punya perhatian yang khusus untuk itu ya. Saya selalu berdiskusi tentang hal itu dan beliau mengungkapkan gitu ya segala rasa yang ada untuk anak-anaknya gitu. Dan beliau selalu mensupport supaya Kia selalu menghadapi kelahirannya secara baik-baik, artinya tanpa harus terpengaruh dengan beliau yang saat ini sedang ada di hutan gitu. Jadi anak-anaknya selalu segala keperluannya memang disiapkan oleh mereka. Padatnya aktivitas memang kerap kali menjadi salah satu faktor sulitnya meluangkan waktu untuk berolahraga. Namun hal demikian tak berlaku untuk artis cantik Maria Vania. Ya, Dara 29 tahun ini memang terbilang rutin dalam hal berolahraga meski padatnya aktivitas sebagai seorang entertainer tak bisa dihindarkan. Artis cantik dan seksi ini memang dikenal sebagai wanita yang gemar membagikan tips olahraga khususnya nge-gym. Nah, kali ini tim Bintang Mas Entertainment berkesempatan mengikuti Maria Vania nge-gym di Bilangan, Jakarta Pusat. Pemirsa, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Maria Vania di sini. Dan kalau kalian bisa lihat, di belakang Vania udah ada gym. Berarti waktunya Vania buat olahraga. Nih lihat deh, Vania barusan aja syuting, masih banget kayak make upan kan, tapi nggak apa-apa. Pokoknya beres kerja, Vania langsung nge-gym. Soalnya udah gak kuat, pengen keluarin keringat biar sehat. Come on, let's go! Ini Vania mau latihan sedikit untuk tangan Vania biar kencang. Apalagi kan ibu-ibu di rumah ya kan, suka banget ngomong, aduh kok kurang kencang ya tangannya. Nah, Vania ada nih rahasianya yang bisa dilakukan di gym yang gampang banget. Oke, dan juga nanti perut. Let's go! Setelah memasuki lokasi, Vania mulai mengawali dengan melakukan gerakan angkat barbel. Karena sudah terbiasa, Vania langsung mengangkat barbel dengan berat 10 kg. Oke, nah sekarang ini udah ada barbel. Dimulai dari, kalau kita bisa lihat, dari 10 kilo. Nah, kalau kalian yang mungkin masih kayak pemula itu bisa cari kayak dumbbell kecil aja. Nah, sekarang Vania akan lakukan karena Vania sering, Vania akan coba 10 kilo. Buat cowok-cowok atau bapak-bapak di rumah bisa dicoba. Kan tenaganya lebih besar daripada ibu-ibu ya kan? Rasanya mantap. 10 kilo loh. Nah, buat kalian mungkin ibu-ibu di rumah yang aduh Vania 10 kilo keberatan kali, ya udah Vania tunjukin dumbbell. Let's go. Nah, ini dia nih dumbbell-dumbbellnya. Buat ibu-ibu di rumah, bagi kamu yang pemula bisa coba yang 2 kilo. Nah, kayak gini. Oke, kita coba ya. 2 kilo, 2 kilo. Semangat, Bu. Oke, itu dia tadi gerakannya, namanya bicep curl. Ini gunanya untuk mengencangkan tangan kalian. Sesi kali ini rupanya Vania tak hanya fokus pada lengannya saja, namun dirinya juga membagikan tips untuk para pemirsa di rumah agar bisa mengencangkan otot perut dengan cara yang mudah. Next, kita akan latih untuk sedikit ke arah perut ya. Biasanya kan ibu-ibu di rumah suka ngeluh tuh, aduh perutnya buncit banget. Tenang, ada untuk mengencangkan, ini gampang banget. Let's go. Oke, jadi Vania akan pakai kursi ini. Nah, buat kalian di rumah yang punya sofa, ini bisa dipakai juga. Oke, kita coba ya gerakannya. Cukup duduk di samping kayak gini aja. Kita akan leg raises dari bawah ke atas.
walaupun kalau kita lihat kayak gampang ya, tapi sebenarnya ini berasa ke otot perut kita biar lebih kencang gitu. Oke, sekarang tadi kan udah bicep, bagian lengan bagian depan. Nah, yang samping kalau kita dadah-dadah itu kan suka ikutan melambai juga. Pokoknya punya nih gerakannya buat kalian yang gampang juga. Kita sekarang pakai dumbbell lagi ya. Come on. Nah, sekarang kita akan pakai yang 4 kilo ya. Caranya gimana? Oke, kita agak ngebungkuk aja kayak gini. Dibawa ke belakang. Nah, 2, 3, 4. Ini bagus untuk otot tricep atau otot lengan bagian belakang. Good. Nah, kanan udah, sekarang kiri ya. Wow, pemirsa. Nah, kalau yang tadi itu yang basicnya, kalau kalian lebih advance atau kalian di gym pengen yang mungkin lebih pro lagi gerakannya, kita bisa coba pakai alat. Nah, ini nih alatnya. Oke, kita akan pindah beban dulu ya. Kita akan pakai 48 kilo. Buat yang masih pemula, dumbbell aja dulu. Nah, ini buat yang pro. Oke. Gerakan demi gerakan membuat tubuh Fania mulai mengeluarkan keringatnya. Artinya, kondisi tersebut semakin pula membuat kalori yang ada dalam tubuhnya tersebut terbakar. Selanjutnya, Fania membagikan cara untuk membentuk bagian belakang tubuh agar ideal seperti dirinya. Oke, nah ini bonus nih buat kalian untuk mengencangkan area bokong biar lebih apa ya, nggak turun gitu kan, supaya kencang, supaya tetap sempurna bagus. Oke, kita ada pakai alat ini. Ini alat favorit Fania banget. Ini dia alatnya, namanya leg curl. Kita akan coba lakukan 15 repetisi dikali 3 set ya. Tapi Fania akan ubah dulu nih bebannya. Kita coba 14 kilo ya. Bayangin loh, 14 kilo, ya ampun. Yang penting jangan beban hidup aja ya. Beban nggak apa-apa. Kayak berasa mau copot, tau gak sih kakinya? Kenapa Fania pilih beban yang berat? Karena kalau misalkan kita latih otot kita dengan yang langsung kayak bertahap, oke, awalnya mungkin 7 kilo, 9 kilo, abis itu tadi Fania 14 kilo, makin lama tuh bakalan makin kencang otot kita, asalkan bertahap. Kalau enggak nonton shock. Fania nafas dulu, udah makin keringetan ya kan? Kalau nggak keringetan nggak olahraga. Aku udah 7 tahun gak makan nasi putih. Pokoknya aku jaga banget badan aku, jadi aku gak makan nasi putih. Terus juga aku gak makan mie instan, itu gak banget. Terus goreng-gorengan, bakwan goreng, atau mungkin kayak cilok gitu-gitu aku udah gak makan. Jadi bener-bener aku makan makanan sehat, minum air putih yang banyak. Terus juga aku suka puasa. Aku suka puasa itu 16 jam minimal sampai 21 jam. Jadi hanya minum air putih doang gitu. Jadi kalau orang-orang bilang, aduh kok enak ya badannya bisa bagus, body goals, tapi nggak ada yang enak, semuanya butuh pengorbanan. Cuman karena aku enjoy, aku nikmatin hasilnya untuk diri aku sendiri, bukan buat orang lain. Jadi ya dibawa enjoy aja. Beres syuting capek, olahraga happy lagi gitu. Siapa sangka memiliki tubuh yang ideal, rupanya dalam urusan asmara, Fania pernah mengalami kegagalan dalam membangun sebuah hubungan. Hal itulah yang membuatnya termotivasi untuk menjadikan postur tubuhnya ideal seperti saat ini. Awalnya itu karena aku putus cinta. Jadi dulu mantan aku emang anak gym banget, badannya bagus.
pas putus aku pengen bisa aku juga nggak mau kalah gitu kan dari kamu, aku akan buktiin kalau aku bisa lebih baik dari kamu. Jadi kayak memotivasi diri aku sendiri. Pas aku cobain nge-gym, ternyata aku suka dan aku lihat hasilnya, ya udah jadi kecanduan. Pemirsa, terima kasih banyak ya udah ngikutin Fania nge-gym. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan juga jangan malas olahraga dong ibu-ibu di rumah, kan biar makin disayang suami ya kan. Ya udah, jangan lupa nih selain olahraga, jaga makan, harus menjaga protokol kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi. Gugatan cerai artis Wulan Guritno terhadap suaminya Adila Dimitri yang telah didaftarkan sejak 25 Februari lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memasuki tahap persidangan. Pada sidang perdananya kali ini, Wulan Guritno hanya ditemani oleh kuasa hukumnya. Sementara sang suami absen dan tak ada perwakilannya yang menghadiri sidang tersebut. Dengan mengenakan kemeja putih, penampilan Wulan Guritno di persidangan perdananya nampak santai. Hanya saja dirinya enggan berbicara banyak kepada awak media perihal perceraiannya itu. Saat disinggung soal ketidakhadiran dari sang suami pun, Wulan Guritno hanya memberi komentar yang singkat. Semuanya baik-baik aja, doain aja ya, kan masih proses. Kan kalian juga lihat sendiri, masih lihat saya baik-baik aja kan sama suami. Dalam arti hubungan pertemanan, persahabatan. Komunikasi masih baik, sangat baik. Saya mewakili berdua. Ini kan masih proses. Didoain aja ya, boleh ya? Amin. Amin Bapak. Kabarnya ada orang ketiga, Mbak. Mbak Wulan, kabarnya ada orang ketiga, Mbak. Mbak. Ada tuntutan nggak, Mbak Wulan? Kan kalian masih lihat di Instagram aku, Sementara itu, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, membenarkan bahwa suami dari artis kelahiran Inggris itu yang juga sebagai tergugat tak menghadiri persidangan. Dengan ketidakhadiran dari suaminya, maka menurut Taslimah, sidang dengan agenda mediasi antara Wulan Guritno dan Adila Dimitri ditunda sampai pada tanggal 25 Maret mendatang. Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa Wulan Guritno hanya mengajukan gugatan perceraian saja tanpa mengajukan gugatan yang lainnya. Hari ini tadi baru saja selesai persidangan antara Sri Wulandari alias Wulan Guritno sebagai penggugat melawan Adila Dimitri sebagai tergugat. Hari ini tadi penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya. Jadi untuk agenda hari ini semula perdamaian dan mediasi, namun karena pihak tergugat tidak hadir sehingga persidangan selanjutnya akan ditunda tanggal 25 Maret 2021, yaitu Kamis depan. Agenda tetap masih dalam tahap perdamaian. Berarti tergugat harus dan akan dipanggil kembali. Alasan ketidakhadirannya itu belum ada alasan atau belum ada surat yang datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai kenapa ditunda. Artis muda yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta, Nabila Atmaja, kini tengah mencuri perhatian publik. Pasalnya, Dara yang kini berumur 17 tahun itu namanya tengah naik daun berkat kepiawaiannya dalam berakting. Kali ini, tim Bintang Mas Entertainment berkesempatan untuk melihat-lihat isi dalam kamar Nabila yang ada di kawasan Bogor. Nah, seperti apa isi kamarnya tersebut? Yuk kita ikuti keseruannya. Nabila Atmaja, dan sekarang ini aku lagi ada di depan kamar aku, tempat penginapan di mana semua pemain Love Story The Series nginep. Karena kan lagi protokol, apalagi masa pandemi, jadi kita harus dikarantina di sini, nggak bisa pulang ke rumah terus balik lagi di sini. Karena kan kita nggak pernah tahu orang-orang rumah, orang-orang yang di Jakarta yang kita ketemu itu gimana. Jadi kita harus diisolasi semuanya di sini. Jadi ini kamar aku sendiri. Aku tidur bednya sendiri. Karena ini lagi nggak ada mama. Biasanya mama selalu nemenin aku, cuma mama lagi ada urusan di Jakarta. Nanti balik ke sini juga harus swab lagi memang. Tapi kalau biasanya kalau misalnya sendiri, Yasmin suka nginep gitu. Dan itu dia kamar aku. Gini-gini dong sih guys, kamar aku nggak yang terlalu besar. Cuma aku sebagaimana mungkin aku bikin senyamannya aku. Ya, yang penting aku berasa kayak di rumah aku. Ini ada kamar mandinya, mungkin jangan deh kalau kamar mandi. Jadinya aku bawa kulkas sendiri dari rumah. Iya, karena ya aku tuh kayak
sering suka banget nyetok makanan gitu kan, dan kalau misalkan aku taruh aja takutnya basi, atau kadang-kadang aku suka nyetok makanan frozen gitu kan, jadi kayak tinggal aku angetin di microwave, jadi aku harus punya kulkas, harus wajib banget. Terus ada kayak makanan-makanan kecil, ada madu, terus gitu-gitu lah, pakai tisu, sanitizer, vitamin. Terus ada piring-piring, aku bawa sendiri juga dari rumah. Pokoknya banyak banget yang aku bawa sendiri dari rumah deh. Kayak rutinitas malam aku kayak ada moisturizer, krim-krim malam, masker gitu deh. Terus ada Al-Quran, sama ada baju-baju aku juga di sana. Terus ada TV. Kalau TV aku nggak bawa dari rumah, dapet dari sini. Kalau ada Yasin dari sini. Terus ini tempat aku tidur. Lebih suka kaca yang gede banget gitu, biar aku bisa ngeliat kayak OOTD aku dari atas sampai kaki tuh kayak gimana. Ini kayak harus banget di kamar aku tuh harus ada kaca yang gede gitu. Terus ada bangku, barang-barang endorse yang belum aku iniin. Terus aku juga ini ada botol-botol karena aku lagi detox. Kayak nggak makan seharian, cuma minum jus-jus aja buat ngebersihin badan aku kan. Karena belakangan ini makannya suka nggak keatur gitu. Kayak semua apa dimakan gitu kan, karena aku mikir kayak aku harus makan banyak karena banyak kesibukan gitu kan. Cuma pas aku sadarin kok malah jadi nggak kekontrol diri aku, jadi aku harus detox untuk membersihin semuanya gitu. Satu persatu barang milik Nabila pun mulai ditunjukkan. Namun, siapa sangka artis kelahiran Jakarta ini selalu membawa timbangan kemanapun dirinya pergi. Menurutnya, hal itu dilakukan karena dirinya sangat intens dalam hal menjaga berat badan. Aku tuh kayak suka gitu ngering-ngeringin bunga. Jadi aku taruh sampai dia kering, aku ngerasa lebih estetik gitu kalau udah kering bunganya. Terus aku minta sama mereka kayak misalnya boleh kita taruh di kamar. Lucu aja gitu kayak momen spesialnya Mila sama Reza kan. Jadi aku pasang di kamar aku. Gitu. Lia udah tahu belum nanti disimpan di situ? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Kenapa nggak kasih tahu Leo? Biar dia lihat sendiri aja nanti kalau main. Oh gitu. Karpet, terus kayak bangku-bangku gitu senyaman mungkin, pokoknya semua pemain di sini kayak bebas ngedekor kamar sendiri-sendiri sih. Gitu. Pokoknya yang nyaman karena kita di sini lama gitu kan, jadi ya harus sebagaimana mungkin harus nyaman dan setiap hari di sini gitu, nggak pulang-pulang. Kaca kali ya, aku tuh harus banget ada kaca gitu. Waktu aku belum bawa ini juga aku mikir-mikir banget bawa atau enggak gitu kan, karena pertama aku bingung bawanya gimana karena takut pecah di mobil atau gimana gitu kan, jadi agak sayang juga kalau misalkan kenapa-napa di jalan. Jadi tapi aku nggak bisa juga tanpa kaca, jadi ya udah aku paksain aja. Tapi untungnya selamat sampai sini sih. Gitu sih, sama timbangan ya. Sama timbangan itu wajib banget sih. Jadi tiap pagi harus kontrol nih. Kemarin habis makan banyak nih, jadi harus kontrol gitu. Jadi makanya saya detox. Kemarin nggak ada TV kok tembem banget gitu kan. Terus akhirnya ya emang naik sih timbangannya juga, cuma kayak aku karena syuting makan aja lah gitu kan, takut imun turun apa segala macem. Terus aku juga bingung gimana caranya, kayak aku pengen berat badan turun cuma imun ini ya caranya ya detox gitu kan, karena aku minum jus yang kayak jus sayur, jus buah, kayak nutrisi juga masuk ke badan aku, jadi ya insya Allah imun gak turun gitu. Tak hanya melihat apa saja isi dalam kamarnya itu, tim bintang Mas Entertainment juga menanyakan soal kabar kedekatannya dengan artis Leo Consul. Meski sedikit tersipu malu dalam menjawab kabar tersebut, namun Nabila mengatakan bahwa dirinya dan Leo hanya sebatas rekan satu profesi saja. Aku nggak tahu ya kalau itu, coba ditanyakan sama Leo-nya langsung. Ya kita kan di sini acting, cuma kan kita kan nggak pernah tahu dalam hati orangnya kayak gimana. Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. Kita nggak tahu. Aku nggak yang kayak punya kriteria khusus gitu sih. Kalau misalkan aku nyaman, aku cocok, ya kenapa enggak. Jadi nggak yang kayak harus kayak ini, harus kayak ini. Jadi kalau misalkan Leo cocok nanti ya kita kan nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana. Tapi sering kok ketemu sama mama, sering gitu. Kayak say hi, apa kabar tante, gitu-gitu sering. Suka-suka aja sih sama Leo, kayak karena kan anaknya juga sopan, ramah, terus seru diajak ngobrolnya, sering joget-joget juga sama mama berduaan. Jadi kayak iya, kayak mereka kayak kalau ketemu ya udah klop aja gitu loh, nggak kayak itu mamanya Nabila gitu, enggak, udah emang deket juga. Penyanyi dangdut sekaligus mantan suami dari Dewi Persik, Saipul Jamil, kembali menjalani sidang atas kasus dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Saipul sendiri hadir memenuhi persidangan yang digelar secara virtual.
Melalui layar monitor, pria yang akrab disapa Bang Ipul itu sempat menyapa awak media yang menghadiri persidangannya. Melalui kuasa hukum yang juga merupakan ibu angkatnya Hetty Hardianti, Bang Ipul meminta doa agar peninjauan kembali yang diajukannya dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Dari kami sebagai pemohon PK mengajukan sidang pembuktian hari ini, dan alhamdulillah dari pihak kejaksaan pun mengatakan bahwa terkait sidang pembuktian dari jaksa KPK juga sudah menyampaikan menjadi satu bagian di dalam jawabannya, sehingga hari ini berjalan lancar. Minta doanya aja buat anak-anak media, mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan untuk ya bisa berjalan lancar saja. Mudah-mudahan itu dia di dalam dia akan merasa tidak sendirian, bahwa teman-teman medianya masih perhatian, peduli, datang ke sini. Mudah terima kasih banyak, dia udah mensupport Ipul. Mudah-mudahan kan kita ini yang kita ajukan berhasil, Ipul bisa keluar, kita aktif lagi kan itu harapannya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jangan sampai tinggal Ipul ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Mudah-mudahan berhasil, Ipul bisa memiliki udara, bisa seperti kita lagi, bisa bebas, bisa enak, bisa mengaktivitas lagi, berbicara dengan media. Tim kuasa hukum Bang Ipul yang lainnya, Natalino Manuel Simenez, optimis dengan peninjauan kembali yang diajukannya. Menurutnya, Bang Ipul tidak terbukti melakukan penyuapan secara aktif karena kliennya tersebut saat ini berada di dalam tahanan sehingga dirasa tak memungkinkan untuk melakukan tindakan suap secara langsung. Kalau kita bicara persentase, 85% kami optimis terkait pengajuan PK. Alasannya adalah terkait kasus tindak pidana penyuapan. Pada saat itu Saiful Jamil tidak terbukti melakukan penyuapan secara aktif, karena pada saat itu Saiful Jamil berada di dalam tahanan negara, sehingga bagi kami tidak ada kesempatan bagi Saiful Jamil untuk bisa keluar melakukan komunikasi secara langsung atau menjanjikan sesuatu secara langsung baik kepada para majelis maupun panitera yang pada saat itu sedang menangani perkara pertama Saiful Jamil. Sementara itu, sang kakak Samsul Hidayatullah yang juga hadir dalam persidangan tersebut memprediksikan bahwa adiknya itu tak lama lagi akan bebas dalam waktu dekat ini. Selain itu, meski statusnya masih berada di dalam tahanan, namun Samsul mengungkapkan bahwa adiknya itu sudah banyak ditawari pekerjaan oleh berbagai stasiun televisi. Udah 3 stasiun TV ya, yang udah langsung respon tadi itu langsung sigap. Alhamdulillah dengan beberapa minggu kemarin ya, artinya itu ya ini mungkin bagian dari hikmah yang baik, artinya ya di sini memberikan hasil, artinya ada kepercayaan kembali sampai mereka selalu follow up gitu ke saya. Mudah-mudahan dengan sidang PK ini berhasil, mudah-mudahan ya bisa keluar di Ramadan ini. Ya memberikan semangat saya untuk berusaha, jadi gedor. Artinya memang alhamdulillah kerjaan yang pada Lama tak muncul di layar kaca, kabar mengejutkan datang dari artis Cynthia Alona. Artis yang kerap kali tampil berani dalam adegan di berbagai film layar lebar itu kini resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan prostitusi online. Pihak kepolisian mengklaim bahwa artis berumur 35 tahun itu mengetahui, menyediakan tempat, bahkan mengizinkan untuk aksi prostitusi di hotel milik pribadinya. Terlebih, di saat penggerebekan di hotel miliknya, pihak kepolisian menjaring anak di bawah umur sebanyak 15 orang. Meski begitu, Ketua Tim Kuasa Hukum Alona Sunan Kalijaga masih menggali lebih dalam seperti apa keterlibatan dari kliennya itu. Ia menilai bahwa kliennya itu tak mungkin terlibat dalam lingkaran prostitusi anak di bawah umur. Kami dari Tim Kuasa Hukum Cynthia Alona yang dimana pada saat ini Cynthia Alona TCA sudah ditetapkan sebagai tersangka di Subdit 5 Renata Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Namun demikian, status daripada klien kami walaupun sudah tersangka tapi masih ya dalam azas praduga tak bersalah. Kami adalah kuasa hukum dari CCA tunggal, jadi kami tidak mewakili
para tersangka lainnya. Sehingga kapasitas kami hari ini hanya berbicara terkait dengan keterlibatan CCA. Saya yakin saya cukup mengenal CCA semenjak dulu dan berapa kali saya menjadi kuasa hukumnya CCA. Tentunya CCA sangatlah tidak mungkin kalau dia ya dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri dengan menjalankan atau memberikan fasilitas untuk prostitusi online, khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Ya, jadi kami tentunya sebagai tim kuasa hukum akan mendalami dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan dari pihak penyidik guna untuk meluruskan apa betul alat buktinya seperti apa dan sejauh mana CCA terlibat dalam kasus prostitusi online anak di bawah umur. Menurut Sunan, kliennya itu tidak layak untuk dijadikan tersangka dalam kasus dugaan praktik prostitusi anak di bawah umur karena status Alona hanyalah sebagai pemilik dari hotel yang digerebek pada beberapa hari yang lalu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada contoh beberapa saat lalu ya tertangkap seorang public figure juga bersama seorang laki-laki dan mucikarinya? Apakah itu pemilik hotel dijadikan tersangka? Nah, ini makanya saya pengen tahu, pengen gali lagi kepada Alona dan kita betul-betul ingin membahas faktanya seperti apa. Karena kami yakin kalaupun memang ya keterlibatannya sejauh mana, alat buktinya apa. Ada info katanya Alona mengakui bahwa Alona mengetahui adanya prostitusi online khususnya anak di bawah umur di hotelnya. Nah, itu yang kami akan gali, kami akan perdalam sejauh mana keterlibatannya dan alat bukti apa saja yang membuat Alona terjerat dalam peristiwa ini. Itu memang sudah sepantasnya pengelola atau orang yang diberikan kepercayaan oleh CCA ini bertanggung jawab. Itu sudah semestinya, sudah seharusnya. Cuma yang agak kami harus perdalam lagi, yang buat kami juga sementara ini belum yakin adalah keterlibatan pemilik hotel. Gitu loh. Apakah memang hotel itu dibangun untuk prostitusi? Kalau iya, buktinya seperti apa? Karena harus diingat bahwa kalau mucikari, yang diduga mucikari dan juga sebagai pengelola itu ditangkap di lokasi. Tetapi klien kita malam itu tidak berada di lokasi. Dia justru berada di rumahnya dan pagi dini hari jam 2.30 ditelepon sama karyawannya bahwa telah terjadi penggerebekan di hotel miliknya. Sehingga dia langsung serta-merta datang ke Polda Metro Jaya. Dan setibanya di Polda Metro Jaya, di BAP dan lain sebagainya, akhirnya dia juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kita belum tahu nih pasal apa diterapkan kepada klien kita. Sementara itu, sebelumnya adik dari Alona yang ditemani oleh tim kuasa hukumnya sempat mendatangi Polda Metro Jaya pada beberapa hari yang lalu untuk memastikan kondisi kliennya tersebut baik-baik saja. Jadi hari ini kami datang ke Polda Metro Kriminal Khusus ya untuk melihat bahkan menengok klien kita pada saat ini belum tanda kuasa, Mbak Sintiara Alona ya. Jadi ada kejadian di tanggal 16 kemarin, tanggal 16 Maret di Tangerang ya, di salah satu hotel ada penggerebekan dari Polda Metro. Sehingga pada saat penggerebekan itu ya ada 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat penggerebekan itu Mbak Sintiara Alona sendiri tidak berada di tempat. Sedangkan hotel itu adalah milik daripada Mbak Sintiara dan juga yang dikelola oleh adiknya Pak Aziz ya, Pak Abdul Aziz. Sehingga mau saya klarifikasi bahwa Mbak Sintiara Alona tidak berada di TKP pada saat penggerebekan ya. Yang ada memang ada beberapa orang, puluhan orang yang ditangkap di TKP dan dibawa ke Polda Metro. Pada saat ditangkap penggerebekan, karyawan daripada hotel itu menelpon Pak Sintiara untuk
datang, sehingga jam 2 pagi Mbak Sintiara datang ke Polda Metro. Jadi pas saat datang Mbak Sintiara ke Polda Metro, disitulah dia di BAP dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini masih ditahan di Polda